Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul menemukan Allah. Kita harus sungguh-sungguh menemukan Allah di dalam hidup ini. Banyak orang beragama merasa sudah menemukan Allah karena mereka beragama dan pergi ke rumah ibadah. Tidak sedikit orang Kristen yang merasa sudah menemukan Allah karena selain beragama Kristen, rajin beribadah ke gereja, juga mereka rajin berdoa. Menemukan Allah bukan hanya pada waktu di gereja atau pada waktu kita berdoa dalam pertemuan doa, saudaraku. Menemukan Allah harus dimulai dari kehidupan kita setiap hari. Dalam segala hal yang kita lakukan atau dalam segala hal yang kita jalani. Melalui segala hal yang kita lakukan, melalui setiap pengalaman yang kita jalani, melalui keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita berurusan dengan Allah. Justru inilah yang benar. Allah kita bukan Allah yang senang dipuji hanya dalam ruangan seremonial atau ruangan kebaktian. Sejatinya Allah mengendaki dalam perjalanan hidup setiap saat kita selalu berurusan dengan Dia. Sebab di dalam perjalanan hidup tersebut kita diajar oleh Allah sebagai Bapa untuk berperilaku sebagai anak-anak Allah. Allah mendidik kita bagaimana memiliki kehidupan sebagai anak-anak Allah yang taat, yang dengar-dengaran kepada Bapa. Dan dalam segala hal yang kita lakukan selalu menyukakan hati Bapa. Tentu saja kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang juga memberkati orang di sekitar kita. Tidak mungkin ada sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Allah sementara ia juga melukai hati sesamanya. Tidak mungkin. Orang yang hidupnya menyenangkan hati Allah pasti tidak melukai sesamanya. Kesempatan untuk bisa berurusan dengan Allah, bersentuhan dengan Allah melalui setiap pengalaman hidup yang kita jalani, kejadian-kejadian yang kita alami, melalui keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita, itu sangat berharga. Setiap hari harus berlangsung terus dan tidak dapat terulang lagi. Karena setiap kesempatan itu unik. Setiap momentum itu unik. Setiap kesempatan itu luar biasa. Dan di setiap kesempatan yang unik dan luar biasa tersebut, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Itulah yang membuat hidup kita menjadi benar-benar menarik. Dan tentu saja bergairah. Hidup kita benar-benar menjadi berharga. Ya. Setelah kita memiliki kehidupan yang berjalan dengan Tuhan setiap hari, maka setiap kali kita ke gereja, kebaktian atau mengadakan pertemuan doa, kegiatan tersebut menjadi sangat bernilai. Sebab sinkron, cocok dengan dan sesuai dengan keadaan hidup kita. Ketika kita mengatakan kepada Bapa di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebagaimana kalimat dalam doa Bapa kami ini, yang juga dirangkai dalam syair menjadi sebuah pujian. Seharusnya itu adalah irama hidup, warna hidup, keadaan hidup kita setiap hari. Bukan hanya menjadi kalimat atau sekadar hanya menjadi kata-kata. Kalau kita mengatakan aku mengasihimu, aku menghormatimu ya Allah, maka kasih penghormatan kita bukan lagi pada waktu kita kebaktian atau dalam pertemuan doa bersama, melainkan pada waktu kita menjalani hidup, yaitu pada waktu kita melewati berbagai persoalan, ketika kita mengambil keputusan, kita bertindak, kita memilih. Di situ keputusan, pilihan, tindakan kita menunjukkan sikap kita yang mengasihi dan menghormati Allah. Saudaraku, inilah berharganya hidup di mana kita bisa bersentuhan dengan Tuhan setiap hari. Kita harus benar-benar memperkarakan bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Allah. Dari sekian miliar manusia, kita dapat menarik, attract hati Allah. Karena melalui segala hal yang kita lakukan, benar-benar menyenangkan hati Allah. Lebih baik kita tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia tetapi tidak melakukan apa yang Allah kehendaki.
Coba bayangkan betapa dahsyatnya suatu saat ketika kita ada di hadirat Allah, dan pada waktu itulah banyak orang akan sangat menyesal karena tidak memiliki kesempatan lagi menunjukkan, membuktikan, menyatakan cinta kasih dan hormatnya kepada Allah. Tetapi berbahagialah orang yang sejak hidup di bumi menunjukkan pembuktian cinta dan hormatnya kepada Allah. Sebab apa yang dilakukannya itu menjadi harta abadi yang tidak ternilai, berkat abadi yang bernilai kekal yang dimiliki setiap individu yang mengasihi Dia dan membuktikan cinta kasihnya dalam tindakan konkret. Saudaraku, inilah kesempatan yang Tuhan berikan sekali dan tidak pernah terulang. Kita harus rela kehilangan semua kesenangan, kita harus rela kehilangan apapun dalam hidup ini demi bisa menyenangkan hati Allah, demi bisa menemukan Allah dalam hidup ini, ya. Jadi melalui setiap kejadian, peristiwa, keputusan dan pilihan-pilihan kita menemukan Allah menjadi harta abadi, dan ini yang membahagiakan hidup kita, yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Namun demikian, orang pasti menangkap keagungan hidup kita dari hasil perjumpaan dengan Allah itu melalui sikap kita yang pasti murah hati terhadap sesama, mengasihi orang lain, tidak menyakiti sesama. Ya, menjadi anak-anak Allah Bapa di surga itu memiliki keagungan yang makin merekah, dan ini akan memberkati orang lain dan membuat orang tersebut berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, saudara. Dalam hal ini kita membuat hidup kita bernilai di hadapan Allah Bapa, bukan bernilai di hadapan manusia, saudara. Untuk itu kita harus memeriksa diri kita, apakah kita sudah memiliki kehidupan yang bernilai seperti itu atau belum. Selagi masih memiliki kesempatan kita bisa memperbaiki diri, maka mari kita perbaiki diri kita, saudara. Semua kita, termasuk para aktivis gereja, pendeta atau gembala sidang seperti saya, harus mau mengoreksi diri dan bertobat jika didapati atau dijumpai kesalahan atau dosa. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, ironisnya, banyak orang tidak mau kehilangan kesenangan dunia dan merasa keberatan, walaupun hal itu fana. Padahal kalau ia rela kehilangan kesenangan dunia dan berjuang untuk hidup suci, ia bisa bersentuhan dengan Allah, menemukan Allah, dan perjumpaan dengan Allah ini, wah, itu keindahan yang lebih dari mendapatkan uang, kedudukan, kehormatan, pangkat, atau apapun juga. Menemukan Allah itu segalanya, saudara. Ya, Tuhan akan menuntun terus sehingga kita makin tidak terikat dengan dunia. Ya, kiranya kita makin merindukan kerajaan Allah. Kita mengasihi sesama dan rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan tanpa batas. Ya, menjadi kesukaan dan saat yang ditunggu kalau suatu saat kita menutup mata dan diadakan perhitungan di hadapan Allah dalam pengadilan Tuhan nanti. Kita akan memperoleh apa yang patut kita terima dari jerih lelah pengorbanan kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi saat yang membahagiakan kita dan benar-benar kita nantikan. Dengan demikian, kematian tidak lagi menjadi realitas yang menakutkan, tetapi menjadi realitas yang membahagiakan dan kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan. Saya ingatkan saudaraku bahwa menemukan Allah harus dimulai dari kehidupan setiap hari dalam segala hal yang kita lakukan dan kita jalani. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.